Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati alal anbiya'i wa alihim taba'an sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab ini menerangkan sholawat kepada para nabi dan kepada keluarga mereka, mengikutkan kepada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajma'u, para ulama sepakat, ala sholati ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas sholawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mudah, nggak ada perselisihan, maka dianjurkan. Wa kadzalika ajma'a man yu'tadu bihi, dan begitu pula bersepakat orang-orang yang diperhitungkan di dalamnya, ala jawaziha, atas bolehnya sholawat, wastihbabiha, dan kesunahan sholawat, ala sairil anbiya'i, kepada seluruh para nabi, wal malaikati, dan seluruh para malaikat, istiqlalan, secara tersendiri. Kalau kepada nabi kita dianjurkan, akan ada dalil khusus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus bagaimana kepada para nabi? Ya, disunahkan juga. Kita katakan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, nah, boleh. Pada para malaikat boleh juga, Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi kepada para nabi, kepada malaikat-malaikat itu boleh diberikan sholawat dan salam secara tersendiri. Wa amma ghairul anbiya, dan adapun selain para nabi, para orang-orang soleh, fal jumhuru, maka pendapat mayoritas ulama, ala annahu la yusalla alaihim ibtidaan, atas bahwasanya tidak dianjurkan sholawat kepada mereka ibtidaan, secara permulaannya. Fala yuqalu, sehingga tidak boleh dikatakan Abu Bakrin sallallahu alaihi wasallam. Kan sallallahu alaihi wasallam doa, kenapa nggak boleh kepada Abu Bakar? Iya, karena sallallahu alaihi wasallam ini sudah seakan-akan seperti paketannya para nabi atau malaikat, kecuali nanti sebelumnya ada nama nabinya, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Abi Bakrin. Nah, itu ada gandengannya, itu boleh. Cuman kalau sendirian doang, Umar sallallahu alaihi wasallam, nah itu kurang diperkenankan. Waktu lifa fi hadzal man'i, dan diperselisihkan pada larangan ini. Katanya kan dilarang, larangnya maksudnya mana nih? Apa haram, apa makruh, atau apa? Faqala ba'du ashabina, maka berkata sebagian daripada ashab kami, ulama-ulama Syafi'iyah, huwa haramun, yang demikian haram. Sebagian ulama yang mengharamkan, untuk boleh kita bilang Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aktsaruhum, namun berkata kebanyakan para ulama, makruhun karohata tanzi, makruh dengan kemakruhan yang tanzi, ya, makruh pada umumnya kurang disukai, makruh tanzi. Nanti ada makruh tahrim, ya haram. Wa dhahaba katsirun minhum, dan berpendapat banyak daripada ulama, ila annahu khilaful aula, atas bahwasanya yang demikian khilaful aula, walaisa makruhan, dan bukan yang dimakruhkan. Khilaful aula itu menyelisihi yang utama, nggak bagus begitu. Wasahihul ladzi alaihi al-aktsarun, namun pendapat yang sahih, yang kuat, yang dipegang oleh kebanyakan ulama, annahu makruhun karohata tanzi, bahwasanya yang demikian makruh dengan kemakruhan tanzi, yang tidak disukai, nggak sampai haram, cuman kurang disukai aja. Li'annahu syi'aru ahli bid'ah, karena sesungguhnya yang demikian syiarnya orang-orang pelaku bid'ah. Wa qad nuhina an syi'arihim, dan sungguh kita dilarang dari mengikuti syiar mereka. Wal makruh, dan adapun yang makruh, wa ma warada fihi nahyun maksudun, ialah sesuatu yang datang di dalamnya larangan secara khusus. Qala ashabuna, berkata ashab kami, ulama Syafi'iyah, mengatakan wal mu'tamadu fi dzalika, dan pendapat yang dipegang pada permasalahan ini,
Annas sholata, bahwasanya sholawat sorot maksusotan, menjadi terkhususkan filisanis salafi, di dalam lisannya ulama salaf, bil anbiya'i sholawatullahi wassalamuhu alaihim, pada para nabi sholawatullah wassalamuhu alaihim. Kama anna qaulana, seperti perkataan kita, azza wa jalla maksusun billahi subhanahu wa ta'ala, dikhususkan hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan Allah azza wa jalla, paketannya. Fakama la yuqalu, maka sebagaimana tidak dikatakan Muhammadun azza wa jalla wa in kana azizan jalilan, meskipun hakikatnya Nabi Muhammad azizan, mulia, agung, jalilan, tinggi derajatnya. La yuqalu, tidak dikatakan Abu Bakrin aw Aliyun sallallahu alaihi wasallam wa in kana ma'nahu sahihan, meskipun maknanya benar. Kan benar Muhammad azza wa jalla, Muhammad aziz, dia juga jalil. Ya, cuman adabnya azza wa jalla buat Allah, sebagaimana sallallahu alaihi wasallam buat para nabi, bukan buat para sahabat. Nanti sahabat ada lagi doanya. Wattafaqu ala jawazi ja'li ghairil anbiya'i taba'an lahum fis shalah, dan para ulama sepakat atas bolehnya menjadikan selain para nabi, tadi itu para sahabat umpama, taba'an apabila diikutkan lahum pada para nabi fis sholati, di dalam sholawat. Nah ini boleh nih kalau diikutin, kalau ada gandengannya. Fayuqalu, sehingga dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini bagi Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad. Nah itu gandengannya Nabi Muhammad pada keluarganya, wa ashabihi, dan sahabatnya. Jadi katanya nggak boleh kepada selain Nabi. Itu kok sahabat masuk? Iya, karena sebelumnya ada sebutan nabinya. Yang kurang diperkenankan kalau langsung Allahumma sholli ala ashabi Muhammad. Nah, itu nggak ada gandengannya, dimakruhkan. Tapi kalau di sini ada penyebutan Nabi Muhammad terlebih dahulu, wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tubba'ihi, sampai kita pengikutnya masuk juga dalam sholawat, sebab udah disebut duluan nama seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil ahadithi sahihati fi dzalika, karena ada keterangan dalam hadis-hadis sahih yang demikian itu. Wa qad umirna bihi fit tasyahhudi, dan sungguh kita diperintahkan dengannya di dalam tasyahud. Wa lam yazalis salafu alaihi kharijas sholati aidan, dan senantiasa melakukannya ulama salaf kharijas sholati, di luar sholat juga. Wa amma salamu, dan adapun salam, faqala Syekh Abu Muhammadin al-Juwaini min ashabina, maka berpendapat Syekh Abu Muhammad al-Juwaini dari kalangan kita, huwa fi makna sholat, sama juga. Kalau ada nama nabinya boleh digandengin dengan selain nabi, tapi kalau langsung Aliyun alaihi salam, itu tidak boleh, artinya tidak dianjurkan. Huwa fi makna sholat, ia sama dengan makna sholat. Fala yusta'mal fil ghaib, maka tidak boleh ditujukan untuk orang yang ghaib, tidak hadir. Fala yufradu bihi ghairul anbiya, maka tidak boleh disendirikan dengannya selain para nabi. Fala yuqalu, sehingga tidak dikatakan Aliyun alaihi salam, makruh tuh, sebagaimana yang tadi pada sholawat juga. Wa sawa'un fi hadzal ahya wa sawa'un fi hadza, dan sama saja pada hal ini al ahya'u wal amwatu, orang-orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Wa ammal hadiru, dan adapun orang yang hadir, orang yang ada, fayukhatabu bihi, maka dikhatab dengan salam. Fayuqalu, sehingga dikatakan salamun alaika, orang yang ada, atau salamun alaikum, awis salamu alaika wa alaikum, wa hadza mujma'un alaihi, dan ini yang disepakati atasnya. Wa sayati idahuhu fi abwabihi insyaallah taala, dan akan datang penjelasannya pada bab-babnya tersendiri insyaallah taala. Faslun, ay hadza faslun, yustahabbut tarotti, disunnahkan mengatakan tarotti. Tarotti itu radhiyallahu ankum, anka, anhu, itu namanya tarotti, radhiyallahu anhu. Wa tarahum, dan tarahum, rahimallah.
alas sahabati kepada sahabat. Nah, ini baru dibuat sahabat nih. Di sahabat bukan sallallahu alaihi wasallam tapi radhiyallahu anhu dan juga rahimahullah, sunnah. Wa tabi'in dan kepada tabi'in. Tabi'in generasi setelah sahabat. Umpama Ibnu Sirin radhiyallahu anhu rahimahullah, boleh bahkan sunnah. Faman ba'dahum dan orang-orang setelah sahabat juga tabi'in. Minal ulama daripada ulama, wal ubadi dan orang-orang ahli ibadah, wasairil akhyari dan orang-orang soleh lainnya. Mau hidup atau meninggal boleh pakai radhiyallahu anhu. Jadi radhiyallahu anhu nggak khusus buat sahabat, ulama juga boleh kita bilang radhiyallahu anhu. Baik ulamanya masih hidup ataupun udah meninggal. Ya Ustaz radhiyallahu anka boleh. Padahal masih ada ulamanya, kita bilang radhiyallahu boleh. Zurtul muallimah radhiyallahu anhu, umpama saya mengunjungi menziarahi muallim radhiyallahu anhu, boleh kita doain pakai radhiyallahu anhu. Justru itu doa yang paling bagus. Semoga Allah meridhoinya. Kalau udah redho, semuanya juga sudah dari hidupnya sampai di akhiratnya. Jadi radhiyallahu anhu bukan buat sahabat doang, buat orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah itu juga disunnahkan. Tapi lihat-lihat orangnya, kalau orangnya fasik yang pakai radhiyallahu anhu, ya hadaqallah. Kalau orangnya umpama bukan orang yang akhyar atau pilihan, fayuqalu sehingga dikatakan radhiyallahu anhu aw rahimahullah wa nahwu dzalika dan seumpama itu. Wa amma ma qalahu ba'dul ulama dan adapun apa yang dikatakan sebagian ulama, inna qaulahu radhiyallahu anhu makhsusun bis sahabat, bahwasanya doa radhiyallahu anhu itu dikhususkan buat sahabat katanya. Wa yuqalu fi ghairihim dan dikatakan pada selain sahabat rahimahullahu faqat, pakainya rahimahullah. Falaisa kama qala, maka pendapatnya kurang sesuai. Kata siapa buat sahabat doang? Enggak, boleh juga buat orang-orang soleh. Wala yuwafaqu alaihi dan tidak disetujui atas pendapat itu. Baris sahihu, bahkan pendapat yang kuat allazi alaihi jumhur, yang mana jumhur mengatakannya istihbabuhu, mensunnahkannya memakai radhiyallahu anhu atau rahimahullah bagi para ulama meskipun bukan dari kalangan sahabat. Wadalailuhu dan dalil-dalilnya aktsaru min antum sorot, banyak daripada untuk dibatasi. Fa'in kanal madhkuru sahabiyan ibna sahabiyin, maka apabila yang disebutkan seorang sahabat anaknya sahabat juga, qala maka ia berkata qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, biar bapaknya dapat juga karena bapaknya sahabat juga. Wa kata Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Ibnu Ja'far wa Usamah bin Zaidin wa nahwuhum liyashmalahu wa abahu jami'an, agar doanya itu meliputi dia dan bapaknya sekalian. Jadi disebutin radhiyallahu anhu biar dia sama bapaknya juga dapat karena bapaknya sahabat juga. Faslun ay hadza faslun fa in qila, maka apabila ditanya idza dzukira Luqman wa Maryam, apabila disebut nama Luqman dan Maryam, hal yusalla alaihi makal anbiya, apakah diberikan sholawat atas keduanya seperti para nabi? Ini Luqman Maryam nabi atau bukan nih? Bilangnya sallallahu alaihi wasallam atau bukan? Ditanya begitu. Abiyu taroddo, atau didoakan dengan taroddi radhiyallahu anhu atau anha, kas-sahabati seperti para sahabat, wal auliya dan para wali. Am yaqulu, atau dia mengatakan alaihi masalam. Fal jawabu, maka jawabannya annal jamahiro, bahwasanya mayoritas ulama minal ulama ala annahuma, atas bahwasanya Luqman dan Maryam laisa nabiyaini, keduanya bukan para nabi. Wa qad syadza man qala, dan sungguh telah keluar dari kaidah orang yang berkata nabiyan, keduanya nabi. Wala tifata alaihi, dan janganlah menoleh pada pendapatnya. Wala ta'rija alaihi, dan tidak usah dijadikan rujukan. Wa qad awdahtu dzalika, dan sungguh telah aku jelaskan, kata Imam Nawawi,
Zalika penjelasan itu fi kitabi Tahdzibil Asma'i wal Lughat, dalam kitabku Tahdzibul Asma' wal Lughat. Fa idza urifa dzalika, maka apabila telah diketahui hal itu, faqad qala ba'dul ulama'i kalaman, maka sungguh berkata sebagian ulama satu perkataan, yufhamu minhu, difahami dari itu perkataan, annahu yaqul, bahwasanya ia katakan, qala Luqmanu aw Maryamu sallallahu alal anbiya wa alaihi aw wa alaiha wasallam. Boleh karena ada nabinya, sebagaimana yang tadi, wa ala alihi wa sahbihi, boleh karena sebelumnya disebut nama Nabi Muhammad. Kalau di sini Luqman, Maryam, sallallahu, itu sholawat. Kan tadi Luqman, Maryam bukan nabi. Lanjutannya alal anbiya wa alaihi, ada anbiyanya ya. Nah, kalau digandengin sama para nabi, boleh tuh mengucapkan sholawat dan salam kepada Maryam dan Luqman. Qala, ia katakan, di annahuma yartafi'an, karena kedua orang itu Luqman dan Maryam mempunyai kedudukan yang tinggi, an hali, dari keadaan man yuqalu, dari orang yang berkata radhiyallahu anhu, lima fil Qur'anil azizi mimma yarfa'uhuma, karena di dalam Al-Qur'an Al-Aziz terdapat hal yang mengangkat derajat kedua orang itu, Luqman dan Maryam. Walladzi arahu, dan adapun pendapat yang aku pandang benar dari Imam Nawawi, anna hadza la ba'sa bihi, bahwasanya pendapat di atas enggak apa-apa kalau digandengkan dengan nabi yang lain sehingga disebut sallallahu ala Maryam, itu enggak apa-apa. Wa annal arjaha, dan sesungguhnya pendapat yang paling diunggulkan, yang dikuatkan, ayyuqala, dikatakan radhiyallahu anhu aw anha, udah katakan aja radhiyallahu an Luqman, radhiyallahu an Maryam, pakai domirnya. Lianna hadza martabatu ghairil anbiya, karena ini kedudukan bukan para nabi, sebagaimana yang disepakati Luqman dan Maryam bukan para nabi. Walam yasbut kaunuhuma nabiyyaini, dan tidak ada dalil yang tetap bahwasanya keduanya seorang nabi. Wa qad naqala Imamul Haramaini ijma'al ulama, dan sungguh menukil Al-Imamul Haramain pendapat kesepakatan para ulama ala anna Maryama laisat nabiyatan, atas bahwasanya Sayyidatuna Maryam bukan seorang nabiyah, di wanita mulia, tapi tidak sampai pada derajat kenabian. Dzakarahu fil Irsyad, Imam Haramain menjelaskan itu dalam kitabnya Al-Irsyad. Walau qala, dan seandainya dikatakan juga alaihi salam atau alaiha, ala Luqman assalam, ala Maryam salam, fazahiru, maka zahirnya annahu la ba'sa bihi kal abadah, kalau boleh sebut juga. Cuma kata Imam Nawawi bagusnya pakai radhiyallahu salam alaihi salam atau sallallahu, itu khusus buat para nabi. Wallahu a'lam.